ini bukan sekedar kami nyanyikan di mulut kami, tetapi kami hayati dalam hati kami bahwa kami selalu percaya kepadamu Tuhan. Walaupun kami tidak melihat jalan-Mu, kami tidak mengerti rencana-Mu Tuhan, tapi yang kami percayai bahwa rencana-Mu, jalan-Mu selalu baik buat kami semua. Saat ini di tengah duka cita kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan penghiburan buat kami semua melalui pemberitaan firman-Mu. Secara manusia kami berduka cita, tetapi kami percaya Tuhan, duka cita kami akan digantikan dengan sukacita. Karena satu kali kelak kami akan bertemu kembali bersama dengan Ibu Eneng. Kami percaya itu janji Tuhan buat kami yang percaya kepadamu Tuhan. Sebelum kami melepaskan kekasih kami ke tempat peristirahatan yang terakhir, kami mau mendengar pesan firman-Mu. Untuk itu kami buka hati kami buat sabda firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Saya secara pribadi pertama-tama turut berduka cita atas dipanggil pulang kekasih kita Ibu Susilowati, atau kita lebih akrab dengan Ibu Eneng. Saya mengenal beliau sangat lama saudara sekalian ya. Karena saya mantu dari Ibu Gembala almarhum ya, dan sudah mengenal Ibu Eneng sekeluarga. Ya, apa yang dikatakan Pak Esra itu benar ya. Beliau ini keluarga yang dekat dengan keluarga Gembala, bahkan sampai anaknya sekarang Gembala tetap setia ya. Nah, untuk itu saudara sekalian, sebelum kita memberangkatkan kekasih kita Ibu Eneng, izinkan saya membacakan beberapa ayat dari Wahyu pasal 1 ayat 5 ya. Tadi di pembukaan saya nggak janjian sama Pak Esra ya. Dia sebut Ibu Eneng seorang yang setia ya. Ini firman Tuhannya pas ya. Dikatakan begini, Wahyu 1 ayat 5, dan dari Yesus Kristus. Jadi ini pesan dari Yesus Kristus. Dijelaskan dari Yesus Kristus, siapa dia? Saksi yang setia ya. Jadi Yesus Kristus saksi yang setia. Saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Jadi Yesus yang pertama kali atau yang pertama bangkit dari antara orang mati ya. Dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Yesus yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Jadi di situ dikatakan Yesus itu saksi yang setia, yang pertama bangkit, yang berkuasa atas raja-raja di bumi, dan yang perhatikan di sini, yang mengasihi kita. Saudara yang percaya kepadanya pasti Tuhan kasihi. Termasuk almarhum Ibu Eneng, Tuhan kasihi. Dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita. Jadi Yesus itu adalah penebus kita, yang melepaskan kita dari dosa kita. Oleh apa? Darahnya. Karena misi kedatangan Tuhan Yesus di Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Jadi kita mempunyai penebus yang disebut saksi yang setia. Nah, hari ini kita akan membahas, sebelum kita melepas kasih kita, firman Tuhan yang menghiburkan kita. Kita bersyukur ya, Ibu Eneng itu meneladani Yesus Kristus, saksi yang setia, dan dia setia. Itu yang dikatakan WL Pak Esra itu betul. Saya doa malam kan ikut ya, walaupun kepala saya nggak nongol, saya di sebelah istri saya itu melalui Zoom. Itu sebelum beliau sakit, Ibu Eneng ya, bahkan ketika mungkin waktu sakit-sakit yang mungkin dia tahan, itu dia masih ikut Zoom itu setiap hari doa ya. Saya pernah dengar
suka nyebut, Esra saya yang doa ya, gitu saudara ya. Betul gitu ya? Iya. Nah, dia doa, ya pasti doa terus kan. Nah, ini luar biasa ya. Di tengah keterbatasan teknologi, ya biasa umur-umur yang seperti Ibu Neng termasuk saya itu agak sulit dengan teknologi, tetapi beliau setia. Kalau sekali ikut kemudian besok gak ikut lagi, mungkin ya kita anggap ya cuman formalitas. Ini hampir setiap hari saudara sekalian. Itu menunjukkan dia juga saksi yang setia. Ya, ini luar biasa. Makanya keluarga besar ya, dari mulai Yaya, ya, Dede, dan anak cucunya, menantunya, ya, Pak Rudi, Pak Emil, ya. Kemudian saudara yang lain, Ibu Neng, Ibu Yuli, ya, kemudian Pak Mino, saya absen ya Pak, ada Ian, ini cucunya nih yang paling disayang karena tidur satu kamar, si Elvan ya, udah besar ya. Ini harus meneladani ya Ibu Eneng ini, ya. Mama, Oma, saudara, ya. Ini teladan yang nyata, saksi setia yang nyata, saudara. Karena Alkitab mengatakan saksi atau orang yang setia itu, saksi yang setia itu langka. Ya. Di Amsal pasal yang ke-20 ayat 6, banyak orang yang menyebut diri baik hati, ngomongnya sih baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Sulit. Ya, kalau orang bilang gue baik, ya, tapi belum tentu dia setia. Kalau baik ada maunya berarti ada kepentingan. Orang yang setia itu langka. Itu dia manusia langka. Ya, memang langka. Ya. Kalau boleh disebut manulang, manusia langka, bukan manulang, manusia langka. Ya. Sulit. Terjemahan lain mengatakan banyak orang mengaku dirinya adalah kawan, ya baik begitu ya. Tetapi yang betul-betul setia sukar ditemukan, sukar. Ya. Jujur aja ya, susah ditemukan ya orang yang setia seperti Ibu Neng. Tapi saya perhatikan keluarga dari Ibu Neng ini dan keluarga Ibu Yuli. Saya sebagai mantu mengikuti ya pertumbuhan rohani mereka. Itu keluarga yang setia. Makanya saya di kesempatan kali ini berharap, berdoa, menghimbau, ayolah keluarganya ikuti teladan dari Ibu Eneng ini. Karena apa? Orang yang setia itu langka. Jadilah orang yang sedikit orang itu, yang langkah itu, saudara. Ya. Jangan jadi kebanyakan orang yang akunya baik padahal penipu. Tapi jadilah orang yang setia, yang sedikit orang itu. Ya. Nah, untuk bisa setia, kita harus melatihnya. Ya. Dari perkara-perkara kecil. Jika kamu setia dalam perkara kecil, kamu setia juga dalam perkara besar. Kalau yang kecil aja nggak bisa setia, bagaimana perkara yang besar? Beliau sebelum pindah ke sini itu rumahnya di Kramat Jati ya tadi ya, kalau nggak salah ya. Itu ke Jatinegara lumayan seru sekalian. Ya. Itu kalau tiap minggu ya, lumayan saudara. Tapi itu betul. Ya, sepanjang setahu saya hampir nggak pernah madol begitu saudara sekalian ya. Jadi harus dilatih, latih setia beribadah, ya. Setia untuk mengasihi pasangan, ya. Setia mengerjakan tugas. Itu harus dilatih. Ya. Nggak bisa setia itu nggak bisa mendadak. Ya. Tadinya serampangan sembarangan, sekarang setia nggak bisa mendadak. Dia harus dilatih. Dan kesetiaan itu adalah kebajikan yang diuji. Ya. Makanya tadi dikatakan ya kalau saya lanjutkan di pesan dari Yesus saksi yang setia itu di pasal 2 ayat 10. Ini salah satu pesan dari saksi yang setia itu. Ya, untuk orang yang langkah ini ya, pesannya begini. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ya, jadi kalau kita udah punya kesetiaan yang dilatih sejak muda itu, jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Ya,
Jadi orang yang setia kepada Tuhan, dia tidak takut dengan penderitaan. Manusia bisa mengalami penderitaan, bisa mengalami kesulitan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Ini masalah kesehatan, masalah yang prima, yang utama. Masalah bagi kebanyakan orang yang saat ini adalah kesehatan. Kesehatan merembet ke ekonomi. Kesehatan ekonomi merembet nanti ke yang lain-lain. Tapi bagi kita yang percaya dan setia kepada Kristus, jangan takut. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Kesetiaan itu diuji, dicobai, saudara. Dengan apa? Masalah, kesulitan, penderitaan, bahkan kematian. Sebelum mati biasanya umumnya orang itu tua. Apakah ketika tua itu ujian usia? Tetap setia. Ada orang yang udah mulai tua, udah malas ke gereja, padahal masih mampu. Atau ketika sakit, maunya berbaring aja, nggak mau aktivitas. Memang sakit. Tetapi kalau kita tetap setia, walaupun sakit, walaupun usia tua, hati kita tetap melekat kepada Tuhan, tidak mengeluh, tidak menggerutu. Karena tahu sebentar lagi akan bertemu dengan Tuhan. Jadi walaupun menghadapi ujian, pencobaan, saksi yang setia itu akan terlihat bahwa ini memang orang setia. Karena setia itu nanti diukur ketika setelah orang itu mati. Kalau masih hidup, kita belum tahu di ujung akhir hidupnya apakah dia tetap percaya setia kepada Tuhan. Karena dikatakan, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi batas kesetiaan itu sampai akhir, sampai mati. Kalau kita didapati setia, Tuhan mengatakan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi mahkota kehidupan hanya diberikan kepada mereka yang setia sampai akhir, sampai mati, saudara sekalian. Saya percaya Ibu Neng sampai akhir hidupnya dia setia. Nah, saudara pasti disambut oleh Tuhan. Karena yang menentukan disambut oleh Tuhan atau enggak bukan karena ketika dia meninggal apakah diadakan di sebuah tempat rumah duka yang dihiasi dengan berbagai macam pernik, kemudian dihadiri oleh berbagai banyak orang atau dihadiri oleh suatu kumpulan orang. Bukan itu. Kalau dia nggak setia sama Tuhan, bukan Tuhan yang menjemput, bukan malaikat Tuhan yang menjemput, tetapi yang lain. Jadi meskipun kita sederhana, tetapi kalau kita setia, Tuhan menghargai. Kalau kita nggak setia, meskipun kita kaya, meskipun orang itu kaya, ketika meninggal, rumah duka yang disewa bukan hanya 1 atau 2, bisa 5. Hiasannya mungkin, dekorasinya itu pakai tanaman hidup seperti di Taman Eden, seperti di taman yang indah. Kemudian ada pondok-pondok makanan yang mewah-mewah, ada Starbucks, ada es krimnya Häagen-Dazs, dan berbagai macam bubur, dari bubur ayam, bubur kacang hijau, bubur segala macam, makanan prasmanan, pesta pora. Tetapi kalau dia nggak percaya Yesus, nggak setia sama Tuhan Yesus, semua yang dihabiskan untuk kebaktian atau apapun namanya, upacara duka yang miliaran itu nggak ada gunanya. Makanya saudara sekalian, kesetiaan itu dimulai ketika kita hidup di bumi ini. Jangan sampai di ujung akhir hidup kita yang udah megap-megap baru kita berkomitmen setia. Jangan. Harusnya setia itu sekarang selama kita hidup di bumi. Terjemahan sederhana Indonesia mengatakan begini. Ini terjemahan yang menurut saya gampang kita cerna.
Janganlah takut terhadap penderitaan yang segera akan kalian alami. Karena iblis akan mempengaruhi orang-orang untuk memusuhi kalian. Sehingga beberapa orang saudara-saudari dari antara kalian ditangkap dan dipenjarakan. Memang iblis melakukan itu untuk menguji kesetiaan kalian kepadaku. Dan kalian akan mengalami penderitaan yang berat selama 10 hari. 10 hari itu batasnya. Teruslah setia. Ini saya suka kalimat sederhana ini. Teruslah apa? Setia. Jadi pesan firman Tuhan sebelum kita melepaskan kekasih kita, teruslah setia. Saya berani ngomong begini sebab ini udah saksi nyata orang yang setia. Ini kan anggota GBI Maria Bethani. Kalau ditanya satu-satu dari 10, saya yakin 10 orang akan mengaku, ini Ibu Nek masih setia banget, begitu. Kalau dia bilang enggak, itu dia nggak tahu, dia nggak menyaksikan. Kita yang menyaksikan bukan melebih-lebihkan atau hanya sekedar lip service. Memang orang yang setia. Ini legacy yang menurut saya melebihi dari emas perak, properti dimanapun. Kenapa? Mendorong anak cucu menantunya siapapun dia setia. Kenapa? Orang yang setia akan dikatakan begitu. Teruslah setia sekalipun kamu harus mati. Lalu aku akan memberikan mahkota kemenangan kepadamu pada waktu kamu masuk surga untuk hidup selama-lamanya. Jadi orang yang percaya Yesus yang setia, terus setia, nanti di surga dikasih mahkota kemenangan atau mahkota kehidupan. Apa bedanya Pak? Sasamiwan, sama saja samimawan. Mau mahkota kehidupan, mahkota kemenangan, itu hanya diberikan pada orang yang setia. Menurut saya ini legacy yang sangat berharga, nggak bisa dinilai dari apapun. Karena sekaya apapun pada akhirnya nanti kita akan tinggalkan. Ayub mengatakan, datang telanjang, pulang telanjang. Nggak ada bayi yang lahir langsung pakai bujin, nggak ada. Ketika meninggal pun sebenarnya itu dipakein sama orang. Dia nggak bisa pakai baju sendiri, nanti mau menghadap malaikat bajunya yang bagusan, pakai jas warna hitam. Nggak bisa, itu juga dipakein. Artinya ya dia telanjang. Tetapi kalau orang yang setia, dia bukan hanya diberikan pakaian linen halus, tetapi juga dia akan mengenakan mahkota kemenangan. Karena kemenangannya sudah diraih ketika dia hidup di bumi. Teruslah setia seperti hambanya Ibu Nek. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.